Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal PICO dengan judul Pengobatan Klinis Tumor Otak pada Orang Dewasa. Dengan judul jurnal yaitu Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan, volume 6 nomor 1 tahun 2020 halaman 1 sampai 14. Peneliti jurnal di sini ada dua orang. Yang pertama Muhammad Ghosali dan Heni Sumarti. Baik, pada saat ini kita akan masuk. Baik. Jadi pada saat ini kita masuk pada latar belakang. Jadi tumor otak ini adalah suatu massa jaringan yang tidak wajar di mana sel-sel ini berkembang serta tumbuh secara tidak terkontrol. Lebih dari 150 jenis tumor otak yang berbeda sudah didokumentasikan. Namun ada dua kelompok utama tumor otak, yaitu primer dan metastasis. Organisasi Kesehatan Dunia menurut WHO mengklarifikasikan tumor otak primer berdasarkan kriteria histopatologi dan data imunohistokimia. Tingkat keganasan juga ditentukan oleh tumor, kombinasi fitur morfologi, pola pertumbuhan, dan profil molekuler. Tumor meningen non maligna atau meningoma dan tumor kelenjar pituitari sering disertakan. Ketika mereka diikuti sertakan, bisa menyumbang 50% dari tumor otak primer. Glioblastoma terkait dengan tingkat keganasan yang lebih tinggi dan prognosis yang lebih buruk hanya terjadi pada 15% tumor otak primer ketika tumor non-maligna ini bila diikut serta. Baik, pada saat ini kita akan masuk pada tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan tentang tumor otak dan pengobatan klinis yang harus dilakukan pada orang dewasa. Jadi penelitian ini, pengobatan klinis tumor otak ini pada orang dewasa sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan mengenai tumor otak sekaligus pengobatan yang efektif, sehingga menurunkan angka kejadian kasus tumor otak khususnya bagi orang dewasa. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu agar pembaca mendapat wawasan dan menambah ilmu pengetahuan tentang berbagai pengobatan yang dilakukan secara klinis pada penderita tumor otak, yaitu pada orang dewasa khususnya. Pada saat ini kita akan masuk pada desain penelitian. Jadi jurnal ini desain penelitiannya yaitu tinjauan naratif, yaitu adalah jenis publikasi ilmiah yang menyajikan ringkasan dan interpretasi dari pengetahuan yang sudah ada mengenai suatu topik tanpa mengikuti prosedur sistematis seperti pada systematic review atau meta-analisis. Jadi jurnal ini fokus utamanya adalah deskripsi, sintesis, dan pemahaman umum terhadap isu yang dibahas. Jadi pada saat ini kita masuk pada penata laksanaan. Penata laksanaan di sini ada 3 bagian, tapi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu operasi bedah. Jadi operasi bedah ini dilakukan dengan pengobatan tumor otak adalah bagian ahli bedah, yaitu untuk mengangkat tumor secara aman tanpa mempengaruhi fungsi normal otak. Operasi bedah ini atau bisa dikombinasikan dengan terapi radiasi, dapat mengontrol atau menyembuhkan berbagai jenis tumor, diantaranya seperti astrositoma derajat rendah, ependimoma, kraniofaringioma, ganglioglioma, dan meningoma. Tumor ini cenderung menyebar luas ke otak terdekat sampai ke jaringan sumsum tulang. Proses pembedahan sering dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah tumor, kemudian diobati dengan radiasi atau kemoterapi. Hal ini bertujuan untuk membantu pengobatan ini berhasil dan bisa memperpanjang hidup pada orang tersebut, terutama pasien orang dewasa. Bahkan jika semua tumor tidak dapat diangkat, pelaksanaannya bisa dilakukan dengan tindakan operasi bedah, memberikan keuntungan dibandingkan pengobatan yang lain. Pertama, pengangkatan tumor reseksi secara lengkap segera menghilangkan efek massa, iritasi otak, dan edema cerebral vasogenik. Dan kedua yaitu operasi ini menyediakan jaringan yang bisa dikirim untuk jadi pelaksanaan tindakan operasi bedah ini memberikan keuntungan dibandingkan pengobatan yang lain. Yang pertama yaitu pengangkatan tumor atau reseksi secara lengkap, yaitu segera menghilangkan efek massa, iritasi otak, dan edema cerebral vasogenik. Yang kedua yaitu operasi ini menyediakan jaringan yang bisa dikirim untuk studi histopatologi jika tumor otak primer ini tidak diketahui. Ketiga yaitu reseksi bedah lengkap, memberikan penyembuhan lokal namun resiko pembedahan melebihi
seperti defisit neurologi sekunder akibat lesi di daerah sensitif, meningitis, abses otak, perdarahan intrakranial, bahkan menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut pada penata laksanaan yang kedua, yaitu terapi radiasi, di mana terapi radiasi ini difokuskan pada tumor otak dari sumber di luar tubuh. Nah, terapi ini disebut sebagai sinar eksternal atau EBRT. Jenis terapi ini seperti mendapatkan X-ray, tetapi dosis radiasinya jauh lebih tinggi. Terapi radiasi ini bisa digunakan sebagai pengobatan primer atau tambahan setelah operasi bedah. Radioterapi sinar eksternal, fraksionasi standar adalah pendekatan yang paling umum, meskipun pilihan lain termasuk brachyterapi, radioterapi stereotaktik, fraksionasi, dan bedah radiosretaktik. Jadi tata cara pada saat sebelum pengobatan dimulai, di mana tim radiasi akan menentukan sudut yang benar untuk mengarahkan sinar radiasi dan dosis radiasi yang tepat. Nah, pada sesi perencanaan ini disebut simulasi. Biasanya termasuk mendapatkan 2 tes pencitraan seperti CT scan atau MRI. Dalam kebanyakan kasus, pemberian dosis total radiasi dibagi dalam jumlah harian. Biasanya diberikan Senin sampai Jumat selama beberapa minggu. Nah, pada setiap sesi pengobatan ini, pasien berbaring di atas meja khususnya sementara mesin mengirimkan radiasi dari sudut yang tepat. Nah, pada pengobatan terapi radiasi ini tidak menyakitkan dan setiap sesi berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit. Dan sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk memastikan radiasi diarahkan dengan benar. Terapi radiasi dosis tinggi bisa merusak jaringan normal otak, sehingga ketika mentransfer radiasi ke tumor, dokter sambil memberikan dosis yang rendah ke area otak yang normal di sekitarnya. Kita akan masuk pada lanjutan, yaitu contoh imaging guide radiation atau terapi IGRT, yaitu terapi radiasi yang dipandu gambar IGRT. Adalah terapi pada saat tes pencitraan seperti CT scan dilakukan tepat sebelum setiap pengobatan untuk membantu mengarahkan radiasi ke targetnya dengan lebih baik. Nah, jadi IGRT ini digunakan bersama dengan beberapa teknik yang lebih tepat untuk mengirimkan radiasi dijelaskan di atas. Nah, hal ini paling berguna ketika radiasi harus dikirim dengan sangat cepat, seperti ketika tumor sangat dekat dengan struktur vital. Kita masuk pada penata laksanaan yang ketiga, yaitu kemoterapi. Jadi kemoterapi ini diberikan bisa dikombinasikan dengan radiasi telah terbukti meningkatkan kelangsungan hidup pada kasus tertentu. Misalnya pemberian obat kemoterapi Carmustine atau temozolomide. Temodar pada pasien yang lebih muda sampai dewasa ditempatkan selama operasi telah meningkatkan kelangsungan hidup pasien tumor otak dan glioma derajat tinggi. Nah, pasien dengan 0,6-methylguanidinoamethyl-transfer MGMT ini, promotor gen dan glioblastoma mendapat manfaat dan temozolomide. Berikut pemberian obat pada kemoterapi pada orang dewasa sebagai berikut. Di sini saya mengambil beberapa contoh dari jurnal ini. Yang pertama yaitu bevacizumab. Jadi bevacizumab ini adalah versi protein sistem kekebalan buatan manusia yang disebut antibodi monoklonal. Nah, antibodi ini berfungsi untuk menargetkan faktor pertumbuhan endotel vaskuler atau VEGF, protein yang membantu tumor membentuk pembuluh darah baru. Nah, proses ini dikenal sebagai angiogenesis yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Nah, obat ini digunakan terutama mengobati beberapa jenis glioma, terutama yang tumbuh cepat seperti glioblastoma yang muncul kembali setelah pengobatan awal. Nah, selanjutnya berguna dalam mengobati meningioma yang kambuh. Ketika digunakan dalam kemoterapi, obat ini membantu untuk mengecilkan beberapa tumor atau memperpanjang waktu sampai mereka mulai tumbuh kembali, meskipun tidak membantu orang hidup lebih lama. Jadi, sebagai hasil dari jurnal ini yaitu berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan yang mendalam pada tumor otak dan keberhasilan dalam pengobatannya yang terbukti bisa menghancurkan sel-sel tumor dan menambah waktu kelangsungan hidup. Diagnosis dini sangat penting dalam pengobatan tumor otak. Nah, penggunaan seperti CT scan dan MRI disebut sebagai alat utama untuk mendeteksi dan menentukan lokasi serta jenis tumor.
secara akurat. Nah, pengobatan tumor otak ini melibatkan pendekatan multidisipliner. 3 metode utama yang dijelaskan adalah bedah operasi, yaitu untuk mengangkat tumor secara langsung, radioterapi untuk menghancurkan sel tumor, dan menggunakan sinar radiasi atau kemoterapi untuk membunuh sel-sel. Kita masuk pada kelebihan dari jurnal ini, yaitu 1. Menyebutkan berbagai metode seperti bedah, radioterapi, dan kemoterapi. 2. Fokus pada pengobatan tumor otak dewasa yang merupakan isu penting dalam neurologi dan onkologi. Yang 3 yaitu menyentuh aspek klinis yang langsung berkaitan dengan praktik medis. Kita masuk pada kekurangan. Jadi kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak ada penjelasan tentang efek samping dan komplikasi. Nah, pengobatan tumor otak ini memiliki risiko tinggi, namun jurnal ini tidak membahas efek samping atau tentangan pasca terapi atau setelah dilakukan operasi. Nah, jadi kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengobatan klinis dengan terapi tumor otak dengan operasi bedah, terapi radiasi, dan kemoterapi terbukti membunuh sel tumor dan meningkatkan kelangsungan hidup. Pada pasien tumor otak pada orang dewasa telah teridentifikasi, maka risiko munculnya efek samping dari pengobatan tersebut tetap ada dan dapat meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi pengobatan terbaik dalam rehabilitasi tumor otak dan tindakan pasca pengobatan tumor otak diperlukan. Nah, penelitian ini di masa depan juga harus berfokus pada mengidentifikasi pengobatan terbaik untuk melibatkan penderita tumor otak dalam mengadopsi dan mempertahankan pola hidup sehat, sistem imunitas yang baik, dan menjaga kesehatan pada pasien tumor otak tersebut, sehingga membantu mereka hidup lebih lama dan lebih sehat. Kita masuk pada rekomendasi. Jadi perlu adanya pengembangan mengenai pengobatan klinis baru yang lebih efektif dan lebih baik dari pengobatan sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan gejala pasca pengobatan tersebut pada penderita tumor otak, terutama orang dewasa. Nah, hal ini perlu didukung dengan pola hidup sehat, sistem imunitas yang lebih baik, dan menjaga kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari Mem, dipersilakan. Terima kasih.